Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin mendiskusikan makalah kami dari mata kuliah pengantar bisnis. Adapun kami dari kelompok 4, perkenalkan, saya Nur Hasanah Safitri selaku moderator dan Putri Fadila serta Fikriansyah Lubis. Adapun judul makalah yang kami buat yaitu Hubungan Industrial dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, saya mintakan kepada Putri Fadila untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dan tujuan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan secara sederhana, hubungan industrial adalah sebuah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kunci utama keberhasilan mencapai hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. Faktor penunjang utama dalam komunikasi ini adalah adanya interaksi positif dari keduanya. Masing-masing perusahaan perlu membuat kebijakan lokal mengenai pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan inilah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau MSM dalam perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan SDM perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan hubungan industrial yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itulah pengertian dan tujuan hubungan industrial dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan memberi satu contoh prinsip hubungan industrial. Pengusaha dan pekerja, pemerintah dan masyarakat umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau tugas. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan, ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Baik, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fikriansyah Lubis. Saya ingin menjelaskan norma-norma dalam hubungan industrial. Ada dua norma dalam hubungan industrial, yaitu satu, makro minimal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya yang merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Dua, kondisional, perjanjian, peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Permasalahan yang timbul dalam perusahaan. Ada 9 permasalahan yang sering timbul dan memicu konflik di perusahaan antara pekerja dan pengusaha. 1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. 2. Perbedaan persepsi tentang perundangan dan peraturan pemerintah. 3. Menurut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja atau buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur.